Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera. Mohon izin perkenalkan dengan saya Danila Diwijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan topik Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Baik, dari abstraknya, penelitian ini membahas bagaimana sistem informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan rantai pasok atau yang disebut supply chain management atau SCM. Fokus utamanya adalah pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi banyak komponen atau bagian sehingga proses distribusinya menjadi kompleks. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan seperti informasi sangat penting dalam membantu pengaturan aliran barang dan informasi secara lebih efisien. Di dalam SCM ada banyak tantangan yang bisa mengganggu kelancaran proses, seperti ketidakpastian permintaan, gangguan distribusi, maupun serangan siber yang mengincar sistem digital. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi ketiga aspek tersebut, yaitu ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber, agar bisa ditemukan cara terbaik untuk mengelolanya. Sebagai hasilnya, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam mendeteksi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya risiko yang muncul akibat kondisi yang tidak pasti. Selain itu, penulis juga mengusulkan solusi untuk menjaga keamanan data dan informasi penting yang tersimpan dalam sistem SCM, agar perusahaan tetap bisa berjalan lancar dan aman di era digital seperti saat ini. Nah, supply chain management adalah proses yang mengatur bagaimana barang diproduksi dan dikirimkan dari awal sampai ke tangan konsumen. Proses ini mencakup banyak tahapan mulai dari perencanaan, desain produk, pembelian bahan baku, proses produksi, pengolahan gudang, pengiriman barang hingga pelayanan ke pelanggan. Semua semua bagian ini akan saling terhubung dan harus dijalankan dengan baik agar perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dan tepat. Nah, dalam perkembangannya, teknologi informasi memegang peran penting dalam mendukung SCM. Dengan bantuan sistem informasi, perusahaan bisa memantau seluruh proses rantai pasok secara lebih akurat dan cepat. Terlebih lagi, adanya internet membuat kerjasama antara produsen, pemasok, dan distributor bisa dilakukan secara real time, bahkan lintas negara. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, proses dalam SCM, dalam dalam sistem supply chain management terdapat 6 proses utama yang saling terhubung ya, yaitu proses pertama adalah proses produksi, proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, lalu ada proses pengadaan atau procurement yang berhubungan dengan pembelian bahan baku atau komponen dari pemasok. Setelah itu ada perusahaan juga harus menentukan lokasi strategis untuk fasilitas produksi dan distribusi agar bisa melayani pasar dengan cepat. Lalu proses selanjutnya adalah pengelolaan persediaan gudang yang bertujuan menjaga stok barang agar tidak berlebih maupun berkekurangan. Kemudian transportasi juga merupakan bagian penting karena keterkaitan dengan pengiriman produk ke pelanggan. Terakhir adalah pengelolaan informasi di mana data dari semua proses tadi dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, semua proses ini pastinya akan bisa berjalan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian manfaat dari implementasi SCM. Penerapan sistem informasi dalam supply chain management ini terbukti mampu membawa banyak manfaat nyata bagi perusahaan. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi biaya, khususnya dalam hal logistik ya. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan bisa memantau proses pengiriman, merencanakan rute yang baik, dan kemudian mengurangi pemborosan sehingga biaya logistik pun bisa ditekan hingga mencapai 40%. Selain itu, sistem informasi juga membantu mempercepat waktu produk sampai ke pasar. Proses produksi dan distribusi bisa direncanakan lebih tepat sehingga waktu tunggu atau delay-nya akan bisa dikurangi. Dalam banyak kasus ya,
Perusahaan menerapkan SCM berbasis teknologi ini bisa mempersingkat waktu ke pasar hingga sampai 30%. Ini tentu menjadi keuntungan besar, apalagi perusahaan ini bersaing dalam industri-industri yang bergerak sangat cepat seperti bisnis makanan, elektronik maupun bisnis fashion. Kemudian manfaat lainnya adalah pengurangan jumlah inventaris atau stok yang menumpuk di gudang. Dengan pemantauan stok secara digital dan real time, perusahaan pastinya dapat menyesuaikan antara jumlah produksi dengan kebutuhan aktual yang ada di pasar. Ini membuat inventaris bisa ditekan antara 20 sampai 40%, yang artinya penyimpanan dan risiko kerugian karena barang kadaluarsa atau rusak akan bisa ditekan. Kemudian secara keseluruhan seluruh efisiensi ini akan berdampak langsung pada peningkatan keuntungan tentunya ya. Banyak perusahaan mengalami peningkatan laba bersih hingga sampai 15% setelah menerapkan sistem informasi dalam SCM mereka. Jadi, integrasi teknologi bukan hanya membuat operasional lebih hemat dan cepat, tetapi juga menjadikan perusahaan lebih unggul dalam saingan pasar. Adapun variabel penelitian, penelitian ini menyoroti tiga variabel utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan rantai pasok, yaitu adalah ketidakpastian, resiko, dan keamanan siber. Ketidakpastian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, misalnya perubahan permintaan pasar yang sulit diprediksi, fluktuasi harga bahan baku, dan gangguan dari pihak pemasok. Kemudian jika tidak dikelola dengan baik, ketidakpastian ini bisa menyebabkan kekacauan dalam proses produksi dan distribusi barang. Selain ketidakpastian, ada juga risiko yang lebih konkret seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang saat produksi, kesalahan dalam pergudangan, dan lain sebagainya. Resiko-resiko ini juga dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kepada para pelanggan dan tentu saja pada biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem yang mampu memprediksi, memantau, dan merespon risiko secara tepat dan efektif. Yang ketiga adalah cyber security, yaitu perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam seluruh proses SCM. Karena SCM modern sangat bergantung pada teknologi digital dan jaringan internet, maka sistem ini akan menjadi target yang rentan terhadap serangan siber. Jika sistem informasi diretas atau disusupi malware, maka seluruh proses produksi dan distribusi akan bisa terganggu. Ketiga variabel ini saling berkaitan dan harus dikelola secara bersamaan agar rantai pasok dapat berjalan dengan lancar, aman, dan stabil. Tantangan dalam keamanan siber. Dalam era digital seperti ini, sistem supply chain management akan bergantung pada jaringan internet dan berbagai perangkat digital yang saling terhubung. Koneksi ini akan memudahkan integrasi proses dari hulu ke hilir, tetapi di sisi lain juga membuka celah bagi berbagai ancaman siber. Ketika data dan proses bisnis dilakukan secara online, maka risiko serangan terhadap sistem pun menjadi jauh lebih tinggi dan akan menjadi lebih kompleks. Salah satu bentuk serangan yang umum terjadi adalah malware dan spyware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang disusupkan ke dalam sistem untuk mencuri data sensitif seperti informasi pelanggan, jadwal distribusi, atau data-data keuangan. Serangan ini bisa masuk lewat email, file yang tidak aman, atau situs-situs berbahaya. Jenis serangan yang lain juga sangat merugikan adalah bisnis email compromise atau PEC. Serangan ini menggunakan teknik manipulasi psikologis ya, di mana perilaku menyamar, di mana pelakunya menyamar sebagai atasan atau mungkin rekan kerja atau mungkin rekan bisnis untuk mengelabui pegawai dan meminta transfer uang ke rekening fiktif ya. Karena teknik ini tidak menggunakan virus atau tautan berbahaya, serangan ini seringkali lolos dari sistem keamanan otomatis dan sangat efektif dalam mencuri dana perusahaan. Selain itu, penyerang juga sering memanfaatkan celah keamanan pada proxy server dan browser untuk masuk ke sistem internal SCM. Mereka bisa melakukan serangan seperti click checking atau pengalihan otomatis ke situs palsu, sehingga tanpa sadar pengguna akan membuka ke pintu akses bagi para peretas. Jika serangan-serangan ini tidak segera ditangani, maka proses rantai pasok bisa terganggu secara total.
Kemudian ancaman teknologi modern, ancaman siber dalam dunia supply chain management ini tidak selalu datang dari serangan yang terlihat secara langsung. Justru banyak ancaman yang muncul dari celah tersembunyi di teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, layanan DevOps seperti MongoDB atau Docker seringkali dibiarkan terbuka tanpa perlindungan seperti autentifikasi atau pengamanan jaringan. Hal ini sangat berisiko karena siapapun bisa mengakses sistem tersebut dari luar tanpa izin, bahkan tanpa disadari oleh penggunanya. Selain itu juga cloud computing atau komputasi awan juga membawa risiko baru, terutama yang dikenal dengan istilah shadow IT. Shadow IT ini adalah sistem atau aplikasi yang digunakan oleh karyawan tanpa persetujuan atau pengawasan dari bagian IT resmi perusahaan. Karena tidak terpantau, sistem ini akan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh peretas untuk menyusup ke dalam perusahaan dan mencuri data yang akan mengganggu kegiatan operasional. Kemudian ancaman lainnya datang dari perangkat Internet of Things atau IoT seperti kamera pengawas, alat sensor produksi atau bahkan perangkat pengukur suhu otomatis. Banyak perangkat ini tidak dilengkapi sistem keamanan yang memadai. Kemudian contoh kasus nyata penerapan sistem SCM ini telah memberikan dampak besar ya bagi banyak perusahaan besar di kelas dunia. Salah satu contohnya adalah General Motors yang berhasil menghemat hingga 400 juta dolar per tahunnya melalui penggunaan platform e-commerce untuk memilih dan bekerja sama dengan pemasok secara real time. Dengan digitalisasi proses pengadaan, mereka mampu memangkas waktu dan biaya sebelumnya terbuang dan proses manual. Contoh yang lain adalah datang dari HP yang memanfaatkan sistem informasi untuk melakukan pengembangan produk secara paralel antar negara. Artinya, tim riset dan pengembang dari berbagai belahan dunia dapat bekerja sama dalam satu proyek yang sama secara online dan sinkron. Dengan menggunakan Dengan cara ini, SP dapat mempercepat proses inovasi dan menghadirkan produk-produk ke pasar lebih cepat dibanding para kompetitornya. Lalu ada juga perusahaan seperti Adaptec ya, yang berhasil menghemat sekitar 10 juta dolar per tahun yang hanya dengan menerapkan sistem desain berbasis web bersama mitranya dari Jepang. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam SCM ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi global yang sebenarnya sulit dilakukan. Namun perlu kita ingat lagi ya bahwa untuk ini harus kita imbangi dengan penguatan sistem keamanan siber agar tidak menjadi celah masuk bagi ancaman yang membahayakan dunia bisnis. Lalu kesimpulannya, dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sistem informasi dalam SCM memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan penghematan biaya. Namun, semua manfaat itu tidak akan maksimal jika tidak diambangi dengan keamanan siber yang kuat. Nah, rantai pasok yang sangat terhubung secara digital ini akan menjadi sangat rentan jika kita tidak diawasi dengan sistem keamanan real-time yang menyeluruh. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan organisasi adalah pemantauan keamanan secara real time. Ini bertujuan untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat sebelum masalah menyebar ke seluruh sistem. Selain itu, inventarisasi otomatis terhadap semua perangkat dan sistem yang terhubung juga sangat penting karena banyak perangkat seperti IoT, cloud, dan server DevOps yang bisa jadi menjadi celah masuk jika tidak tercatat dan diawasi. Selain itu, organisasi juga harus beradaptasi dengan sistem berbasis IP dan layanan mobile yang kini semakin berkembang. Ini berarti selain fokus kepada kecepatan dan efisiensi operasional, perusahaan juga harus memperkuat sistem keamanan digitalnya. Dengan pendekatan yang seimbang antara efisiensi dan keamanan, SCM modern akan dapat berjalan dengan lebih stabil dan siap menghadapi tantangan di zaman digital. Baik, penutupnya dari seluruh materi yang telah saya sampaikan bisa kita simpulkan bahwa SCM bukan hanya soal alur barang dan logistik, tetapi juga bagaimana teknologi ini dapat mendukung efisiensi dan keamanan dalam setiap
prosesnya. Di era digital ini kecepatan dan efisiensi harus berjalan seiring dengan keamanan siber karena tanpa perlindungan yang memadai, sistem yang canggih pun nanti akan dapat lumpuh akibat serangan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan perusahaan untuk terus berinvestasi tidak hanya pada sistem informasi yang efisien, tetapi juga pada cyber security yang kuat dan adaptif. Harapannya dengan integrasi yang tepat, SCM bisa menjadi fondasi bisnis yang lebih tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.